di rumah sehat-sehat semuanya. Juga kakak-kakak yang bersama dengan Kak Siska hari ini ada Kak Erit, Kak Feni, Kak Kris. Yuk kita siapkan hati dan sikap kita untuk beribadah. Namun sebelumnya, ayo kita berdiri, kita sambil menyanyikan Kidung Ceria 177 di pintumu ku datang. Mari kita menyanyikan Mars PA. Masih tetap berdiri, mari kita memuji Tuhan lagi dari Kidung Ceria 215 dengan Hai Kawanku. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Saat ini kami akan beribadah, Tuhan menyertai kami, ibadah kami dari awal hingga akhirnya, agar apa yang kami lakukan dalam ibadah kami hari ini berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Jadi dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara anak PA Karunia. Tuhan kasih pada kita.
Tuhan hari ini. Yuk kita menyanyi dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Adik-adik, sekarang kita mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Lipatlah tanganmu, lalu tutup matamu, ya Tuhan kini siap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini Tuhan masih memberkati kami. Tuhan, sekarang kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami, supaya kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Keluaran adanya di Perjanjian Lama, kitab kedua. Kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama ya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6. Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka." Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Sekian pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik, Kak Feni mau tanya, siapa di antara adik-adik yang 6 bulan ini di rumah terus? Sekolah di rumah, ibadah di rumah, gak bisa main ke mall. Gimana sih rasanya? Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan
perasaannya Mimi dan kakaknya Momo. Gimana sih rasanya mereka ada di rumah setiap hari? Aku bosan, Mimi bosan, bosan. Mimi kenapa? Kok marah-marah? Ini kan hari Minggu. Kenapa bosan? Ih, kakak, emang kakak nggak bosan? Aku aja bosan. Udah 6 bulan loh kan kita di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya sih. Aku juga bosan Mimi. Kamu mau nggak bisa pergi ke sekolah, nggak bisa sekolah minggu nyanyi-nyanyi. Kamu mau juga nggak bisa main ke mall. Tuh kan, kamu mau juga bosan sama kayak Mimi. Sampai kapan nih kak? Aku juga nggak tahu sampai kapan ini. Sedih ya. Aku nggak bisa ikut paduan suara, nggak ketemu teman-teman aku yang asik. Aduh. Tuh kan, sama kan? Kakak juga sama kayak Mimi. Gimana nih kak? Sampai kapan? Mimi sedih. Kamu mau juga sedih. Nah, adik-adik sudah dengar ceritanya Mimi dan Momo. Gimana? Sama nggak sama adik-adik? Ada yang sama ya? Ada yang juga suka marah-marah di rumah. Nagih-nagih, mama kapan sih ke mallnya? Mama aku kangen latihan paduan suara. Mama aku kangen ke sekolah minggu. Aku kangen ketemu teman-teman. Sama adik-adik. Kak Feni pun yang sudah besar ini juga harus diam di rumah. Kerjanya dari rumah. Ibadahnya dari rumah. Adik-adik, walaupun sekarang hidup kita nggak seenak biasanya, tapi adik-adik mesti tahu, dulu sekali orang Ibrani hidupnya lebih nggak enak dari kita. Kenapa adik-adik? Karena mereka harus hidup sebagai budak. Kak, budak itu apa? Budak itu adalah orang yang bekerja pada seorang tuan. Nah, adik-adik, kalau budak hidupnya tidak bebas, tidak merdeka. Mereka harus nurut sama tuannya. Tuannya bilang A, mereka harus buat. Tuannya bilang B, mereka harus buat. Ada tuan yang baik dan ada tuan yang jahat, adik-adik. Kalau tuan yang jahat, si budak bisa jadi dikasih makannya sedikit, perutnya lapar terus, tapi kerjanya banyak. Aduh, lama-lama si budak jadi sakit. Tapi kalau tuan yang baik, budaknya hidupnya senang. Nah, adik-adik, karena tidak semua budak baik, Tuhan memperhatikan orang-orang yang susah. Tuhan berpikir, aku harus buat aturan. Nah, adik-adik, makanya Tuhan membuat aturan. Adik-adik, Tuhan bilang semua budak berhak untuk hidup merdeka. Setelah 6 tahun bekerja, tahun ke-7 mereka boleh memilih bebas atau tetap bekerja pada tuannya. Nah, adik-adik, Tuhan memberikan kebebasan tidak hanya kepada budak Ibrani, tapi kepada kita, kepada Kak Feni, kepada adik-adik semua, kepada mama papa. Tuhan sudah membebaskan kita dari belenggu dosa. Jadi sekarang kita orang-orang yang diselamatkan. Selain itu, Tuhan baik karena Dia juga memberikan kita kemerdekaan. Rakyat Indonesia sudah dimerdekakan oleh Tuhan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Siapa yang 17 Agustus kemarin nonton Pak Presiden upacara? Kak Feni nonton. Nah, adik-adik, siapa yang di rumahnya bikin lomba sama adik kakak, sama saudara-saudara, sama mama papa? Wah, seru ya pasti.
Walaupun tidak seseru biasanya, tapi adik-adik bisa merayakan 17 Agustus di rumah. Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan bisa bersyukur kepada Tuhan dengan cara taat pada aturan. Aturan di mana? Di rumah, di sekolah, sama pemerintah. Kalau di rumah mama bilang bobo siang, adik-adik harus taat. Sekolah bilang tetap belajar, walaupun lagi di rumah adik-adik tetap harus belajar. Pemerintah bilang kemana-mana harus pakai masker, harus rajin cuci tangan, adik-adik harus patuh. Jadi adik-adik, mulai hari ini mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang patuh, yang taat pada aturan. Bisa ya adik-adik? Amin. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita mau nyanyi sama-sama untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita nyanyi dengan gerakan ya. Adik-adik, marilah kita berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, kami juga mau mendoakan bangsa kami ya Tuhan. Tuhan kiranya sertai para pemimpin negara kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan bagi para pemimpin negara kami, agar para pemimpin negara kami dapat memimpin dengan adil dan bijaksana. Ya Bapa, kami juga mau mendoakan gereja kami, gereja GPIB Karunia, kiranya Tuhan menyertai para pendetanya, Tuhan menyertai para presbiter, Tuhan juga menyertai perangkat-perangkat yang ada. Ya Tuhan, kami juga mau mendoakan kegiatan ibadah kami yang melalui daring. Tuhan kiranya sertai agar dalam kegiatan ibadah kami hanya nama-Mu saja dimuliakan ya Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur atas orang tua kami Tuhan. Tuhan kiranya sertai orang tua kami. Kiranya Tuhan memberikan kesejahteraan bagi orang tua kami, sehingga orang tua kami dapat membimbing kami anak-anaknya secara baik dan bijaksana ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mau mendoakan orang-orang yang sakit yang ada di sekitar kami. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kesehatan melalui obat-obatan yang mereka minum. Ya Bapa, sertai kami anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan kiranya sertai kami dalam kehidupan kami, berteman kami, kehidupan kami di keluarga kami. Biarlah kiranya nama-Mu saja dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan doa kami, biar kami sempurnakan melalui doa yang Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, dan dalam kerajaan-Mu juga kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin.
Adik-adik, sebagai aktivitas hari ini, Kak Fendi mau kasih PR buat adik-adik. Hari ini ada ayat hafalan yang harus adik-adik hafalkan di rumah selama 1 minggu ke depan. Ayat hafalannya terambil dari Efesus 6 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Adik-adik bisa ya hafalinnya? Nanti kalau adik-adik sudah hafal, adik-adik bisa rekam videonya dan dikirimkan ke kakak-kakak pelayan atau ke Kak Fendi juga boleh. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, ada satu pengumuman lagi ya dalam rangka hari ulang tahun ke-61 Pelkat PA GPIB pada tanggal 6 September akan diadakan lomba-lomba. Ayo kita simak videonya ya. Adik-adik, kakak tunggu ya respon dari adik-adik. Semoga semuanya ikut berpartisipasi dalam rangka HUT PA GPIB ke-61. Sebagai nyanyian penutup pada ibadah kita pagi hari ini, mari kita berdiri, kita menyanyi dari Kidung Ceria 365 Indonesia Negaraku. Kalau adik-adik ada bendera di rumah, ayo sama-sama kita kibarkan bendera kita. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelinci bersayap. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan tutup mata, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah memimpin ibadah kami hari ini. Ajar kami anak-anak-Mu Tuhan untuk taat pada peraturan, untuk selalu menyenangkan hati Tuhan juga mama papa kami. Berkati kami hari ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kakak ingin memberikan pesan-pesan kesehatan. Adik-adik, sekarang ini lagi banyak virus, kita nggak tahu virusnya ada di mana. Makanya untuk mengatasi itu, kita harus menjaga kesehatan badan kita. Kita harus menangkal virusnya. Gimana ya caranya? Ya, kita harus makan makanan yang sehat. Jangan lupa makan sayur sama makan buah. Ya, kalau misalnya ada vitamin di rumah, jangan lupa dimakan. Biar badan kita sehat dan kita juga siap menghadapi virus. Lagi pula juga kalau misalnya kita harus keluar rumah, jangan lupa ya maskernya dipakai. Dan juga ya jangan lupa kita harus rajin-rajin cuci tangan.
Adik-adik, sampai berjumpa di ibadah hari Minggu karena anak minggu depan. Selamat hari Minggu.